Pada pertengahan abad ke-17, Eropa berdiri di atas puing-puing peperangan yang nyaris meluluhlantakkan seluruh sendi kehidupannya. Selama lebih dari 3 dekade lamanya, Perang 30 tahun tidak hanya menguras darah dan juga harta, tetapi juga mengguncang pondasi politik, agama, dan juga legitimasi kekuasaan yang telah mapan sejak abad pertengahan. Konflik yang bermula dari pertikaian iman antara Katolik dan Protestan ini pun perlahan-lahan menjelma menjadi perang total antar negara, di mana kepentingan dinasti, wilayah, dan juga keseimbangan kekuatan jauh lebih menentukan daripada dogma keagamaan itu sendiri. Dalam konteks kehancuran inilah, Traktat Westfalen lahir pada tahun 1648. Perjanjian Westfalen sendiri bukan sekedar perjanjian damai, melainkan menjadi titik balik besar dalam sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, konsep kedaulatan negara diakui secara luas dan menegaskan bahwa setiap entitas politik memiliki hak secara penuh atas wilayah dan juga urusan dalam negerinya sendiri-sendiri tanpa campur tangan dari kekuatan eksternal. Kekuasaan supranasional seperti Kekaisaran Romawi Suci dan juga otoritas keagamaan universal perlahan-lahan kehilangan dominasi politiknya dan lantas digantikan oleh negara-negara berdaulat yang berdiri sejajar satu sama lain. Traktat ini juga menandai berakhirnya ambisi menyatukan Eropa di bawah satu iman atau satu kekuasaan tunggal. Prinsip cuius regio, eius religio lantas diperluas serta diperhalus dan membukakan jalan bagi toleransi terbatas serta stabilitas politik jangka panjang. Lebih dari sekedar itu, Perjanjian Westfalen membentuk kerangka awal dari sistem hubungan internasional modern, di mana diplomasi yang berjalan secara permanen, hukum antar negara, dan juga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan besar. Dari meja perundingan di wilayah Münster dan juga Osnabrück, lahirlah sebuah tatanan dunia baru. Dunia di mana negara bukan lagi gereja ataupun kaisar universal dan menjadi aktor utama dari sejarah tersebut. Traktat Westfalen sendiri bukan hanya sebuah penutup, sebuah perang besar, melainkan pembuka dari era modern yang jejaknya masih terasa hingga hari ini. Periode tahun 1618 hingga tahun 1648 merupakan sebuah fase krisis multidimensional yang panjang dan begitu melelahkan bagi daratan Eropa. Selama lebih dari 30 tahun lamanya, benua ini sendiri terjerumus dalam pusaran konflik berskala luas yang tidak hanya berupa perang bersenjata, tetapi juga krisis demografis, ekonomi, politik, dan juga keagamaan yang saling terkait. Kekerasan yang berlangsung secara terus-menerus mengikis struktur masyarakat Eropa dan memperlihatkan bagaimana rapuhnya tatanan lama yang diwarisi dari abad pertengahan. Akar krisis ini sendiri berkaitan erat dengan fragmentasi politik dari Kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran tersebut secara formal merupakan sebuah entitas besar, namun secara nyata terpecah ke dalam ratusan negara kecil, keuskupan, kota yang bebas, dan wilayah feodal yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Otoritas kaisar bersifat simbolik dan seringkali tidak mampu mengendalikan para pangeran lokal, di mana ketegangan antara pusat kekuasaan kekaisaran dan juga elit regional terus meningkat, terutama ketika isu agama lantas dijadikan alat legitimasi politik. Reformasi Protestan sejak abad ke-16 telah berhasil menciptakan sebuah polarisasi tajam antara Katolik dan juga Protestan. Perdamaian Augsburg pada tahun 1555 memang memberikan kompromi sementara melalui prinsip cuius regio, eius religio, namun kebijakan ini sendiri justru membekukan konflik, bukan menyelesaikannya. Minoritas agama tetap rentan diserang, sementara para penguasa menggunakan perbedaan iman sebagai sebuah dalih untuk memperluas kekuasaannya masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, ketegangan ini lantas berubah menjadi sebuah konflik terbuka, terutama di wilayah-wilayah campuran seperti Bohemia, Pfalz, dan juga Jerman bagian tengah. Pecahnya konflik pada tahun 1618 melalui sebuah peristiwa, yakni Defenestrasi Praha, mencerminkan akumulasi ketegangan politik dan juga keagamaan yang telah lama terpendam. Pemberontakan dari kaum Protestan Bohemia terhadap kekuasaan Habsburg bukan sekedar konflik lokal, melainkan pemicu rangkaian perang yang melibatkan hampir seluruh kekuatan besar di wilayah Eropa. Dinasti Habsburg, baik itu di Spanyol maupun Austria, berusaha untuk mempertahankan dominasi politik dan juga keagamaan mereka, sementara kekuatan lainnya
melihat konflik ini sebagai sebuah peluang untuk melemahkan hegemoni tersebut. Krisis ini sendiri terus berkembang menjadi perang internasional karena keterlibatan negara-negara besar lainnya seperti Spanyol, Perancis, Swedia, dan juga Denmark. Motif mereka seringkali lebih bersifat geopolitik daripada religius, di mana Prancis Katolik misalnya justru mendukung negara-negara Protestan demi membendung kekuasaan Habsburg. Hal ini sendiri menunjukkan bahwa krisis Eropa pada abad ke-17 telah melampaui sebuah konflik iman dan memasuki sebuah fase persaingan antar negara yang berorientasi pada keseimbangan kekuasaan. Dampak sosial dari perang berkepanjangan ini sangat menghancurkan, di mana tentara bayaran yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lainnya melakukan beragam penjarahan sistematis terhadap desa dan juga kota. Produksi pertanian pun merosot dengan tajam, kelaparan pun akhirnya meluas, dan juga wabah penyakit merebak tanpa terkendali. Beberapa wilayah Jerman kehilangan hingga sepertiga atau bahkan setengah dari populasi mereka, di mana struktur keluarga hancur, urbanisasi berhenti, dan rasa aman masyarakat akhirnya lenyap selama beberapa dekade lamanya. Secara ekonomi, krisis ini sendiri memicu dislokasi besar di mana jalur perdagangan terganggu, mata uang terdepresiasi, dan inflasi pun meningkat akibat pembiayaan perang yang begitu masif. Banyak negara terjebak dalam utang kronis dan memaksa para penguasa untuk menaikkan pajak dan lantas memperketat kontrol mereka atas sumber dayanya. Tekanan fiskal ini pun memperburuk ketegangan di antara penguasa dan juga rakyat, serta memicu berbagai pemberontakan lokal di sejumlah wilayah Eropa. Dalam ranah politik, krisis sepanjang tahun 1618 hingga tahun 1648 menandai runtuhnya gagasan lama tentang kesatuan Kristen Eropa. Paus dan Kaisar tidak lagi dipandang sebagai otoritas universal yang mampu menjaga ketertiban benua Eropa tersebut. Dan sebaliknya, negara-negara mulai bertindak berdasarkan kepentingan nasional yang semakin jelas, di mana diplomasi, aliansi sementara, dan perhitungan kekuatan militer menjadi sebuah instrumen utama dalam menentukan arah konflik. Krisis panjang ini pun juga memperlihatkan sebuah transformasi dari perang itu sendiri, di mana konflik tidak lagi bersifat feodal dan juga terbatas, melainkan melibatkan mobilisasi sumber daya dari negara secara besar-besaran. Administrasi militer pun berkembang, birokrasi lantas diperluas, dan juga kekerasan menjadi lebih terorganisasi namun juga lebih destruktif. Negara yang mampu bertahan adalah mereka yang sanggup mengelola sumber daya, pajak, dan juga logistik secara lebih efektif. Ketika perang terus berlarut-larut tanpa kemenangan yang menentukan, kelelahan kolektif pun melanda seluruh Eropa, di mana tidak ada pihak yang benar-benar diuntungkan, sementara kehancuran semakin meluas. Situasi inilah yang lantas mendorong munculnya kesadaran baru di kalangan elit politik bahwa tatanan lama tidak lagi dapat dipertahankan. Krisis sepanjang tahun 1618 hingga tahun 1648 bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan sebuah titik nadir dari sistem politik dan juga keagamaan Eropa pramodern yang telah kehilangan relevansinya dalam menghadapi realitas dari kekuasaan baru. Kolektif yang melanda Eropa pada akhir dekade tahun 1630-an menjadi sebuah jembatan alami dari kehancuran medan perang menuju ruang-ruang diplomasi. Setelah puluhan tahun konflik tanpa kemenangan yang mutlak dan para penguasa mulai menyadari bahwa kelanjutan perang hanya akan memperdalam krisis yang telah menggerogoti legitimasi politik, stabilitas ekonomi, dan juga ketahanan sosial. Narasi kehancuran yang telah terbentuk sejak pecahnya konflik kini beralih ke pencarian jalan keluar bukan melalui senjata, melainkan melalui serangkaian perundingan yang panjang dan begitu rumit. Upaya untuk menuju perdamaian tidak muncul secara tiba-tiba, di mana sejak awal tahun 1640-an, tanda-tanda keinginan untuk berunding mulai terlihat dengan jelas, terutama setelah keseimbangan kekuatan di medan peperangan semakin buntu. Kekaisaran Habsburg gagal dalam memulihkan dominasi penuh di wilayah Jerman, sementara Perancis dan juga Swedia juga tidak mampu menghancurkan kekuatan lawannya secara menentukan. Perang pun berubah menjadi beban finansial dan juga politik yang semakin sulit untuk dipertahankan dan bahkan bagi negara-negara besar dengan sumber daya luas. Proses perumusan traktat pun berlangsung dalam suasana saling curiga dan juga kepentingan yang saling bertabrakan satu sama lainnya. Tidak ada satupun pihak yang benar-benar merasa menang sehingga setiap delegasi datang dengan posisi defensif sekaligus oportunistik. Kota Münster dan juga kota Onslaugburg dipilih sebagai lokasi perundingan terpisah yang mencerminkan bagaimana fragmentasi politik dan juga keagamaan dari Eropa itu sendiri. Delegasi Katolik dan juga Protestan pun
tidak duduk dalam satu forum terpadu, melainkan bernegosiasi melalui jalur paralel yang begitu rumit dan juga seringkali berbelit-belit. Diplomasi yang berlangsung selama bertahun-tahun ini pun menandai sebuah perubahan besar dalam praktik hubungan antar negara, di mana untuk pertama kalinya perundingan damai melibatkan puluhan delegasi dari berbagai entitas politik, mulai dari kerajaan besar hingga negara-negara kecil dan kota-kota bebas. Setiap pihak menuntut pengakuan kedaulatan, hak wilayah, dan juga jaminan keamanan, di mana proses ini memperlihatkan bahwa perdamaian tidak lagi dipahami sebagai sebuah kehendak ilahi ataupun keputusan sepihak dari penguasa tertinggi, melainkan hasil dari serangkaian kompromi politik antar aktor yang setara secara hukum. Peran para diplomat profesional menjadi semakin menonjol, di mana mereka tidak hanya mewakili kepentingan para penguasanya, tetapi juga bertindak sebagai negosiator jangka panjang yang menguasai bahasa, hukum, dan juga etika diplomatik. Surat menyurat, memorandum, dan juga rancangan perjanjian menjadi sebuah instrumen utama yang lantas menggantikan ultimatum militer. Dalam praktiknya, terlihat dengan jelas bagaimana pergeseran dari logika peperangan menuju logika negosiasi yang berjalan secara rasional dan juga kalkulatif. Isu-isu yang dibahas di meja perundingan pun jauh melampaui penghentian permusuhan, di mana masalah wilayah, status hukum negara-negara Jerman, hak keagamaan minoritas, hingga redistribusi kekuasaan di Eropa Barat dan juga Tengah menjadi pokok dari perdebatan utama. Setiap klausal dirumuskan dengan hati-hati karena berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan jangka panjang, di mana ketegangan antara kepentingan dinasti dan juga kepentingan negara terus mewarnai setiap tahapan negosiasi. Perundingan ini pun juga mencerminkan runtuhnya gagasan universal dari Kekaisaran Romawi Suci. Para pangeran Jerman menuntut otonomi yang lebih luas, termasuk hak-hak untuk menjalin aliansi luar negeri untuk mereka sendiri. Tuntutan ini tidak lagi dipandang sebagai sebuah pemberontakan, melainkan sebagai realitas politik yang harus diakui demi tercapainya stabilitas antar negara. Dengan demikian, meja diplomasi menjadi sebuah arena legalisasi fragmentasi politik yang sebelumnya hanya terjadi secara de facto di medan peperangan. Keterlibatan secara langsung dari negara Perancis dan juga Swedia lantas mempertegas karakter internasional dari perumusan perjanjian Westfalen, di mana kedua negara bertindak bukan hanya sebagai pihak yang berperang, tetapi sebagai penjamin tatanan baru yang sedang dirumuskan. Kepentingan mereka pun terwujud dalam pengaturan wilayah strategis dan juga pengakuan atas posisi mereka sebagai kekuatan besar Eropa. Diplomasi menjadi sebuah sarana untuk mengukuhkan hasil perang tanpa perlu melanjutkan pertumpahan darah lebih lanjut. Proses perumusan perjanjian Westfalen berlangsung dengan lambat, penuh tarik-menarik, dan seringkali menemui jalan yang buntu. Namun justru dalam kelambanan itulah terbentuk sebuah konsensus baru tentang cara menyelesaikan konflik berskala besar, di mana medan perang yang selama dekade-dekade menjadi sebuah ruang utama dari penentuan nasib Eropa kini digantikan oleh meja diplomasi sebagai arena utama dari pembentukan tatanan politik. Transisi ini pun menegaskan bahwa krisis panjang Eropa tidak hanya mengakhiri sebuah perang, tetapi juga melahirkan sebuah metode baru dalam mengelola konflik dan juga kekuasaan di tingkat antar negara. Peralihan dari medan peperangan ke meja diplomasi membuka sebuah fase baru yang jauh lebih kompleks, yakni proses negosiasi dari perjanjian Westfalen yang berlangsung tanpa preseden dalam sejarah Eropa. Jika perundingan sebelumnya biasanya bersifat singkat, bilateral, dan juga didominasi oleh pihak pemenang, maka negosiasi perjanjian Westfalen justru mencerminkan dunia yang kelelahan, terfragmentasi, dan juga dipenuhi aktor politik dengan kepentingan yang saling tumpang tindih. Diplomasi tidak lagi menjadi pelengkap perang, melainkan instrumen utama untuk menata ulang Eropa pasca krisis panjang yang terjadi sepanjang perang 30 tahun. Negosiasi sendiri dimulai secara resmi pada tahun 1643 dan berlangsung hingga tahun 1648, yang lantas menciptakan salah satu proses diplomatik terpanjang yang pernah tercatat hingga saat itu. Kota Münster dan kota Osnabrück berfungsi sebagai dua pusat diplomasi paralel bukan hanya karena alasan logistiknya saja, tetapi juga sebagai kompromi simbolik atas perpecahan agama antara Katolik dan juga Protestan. Kota Münster menjadi tempat perundingan bagi pihak Katolik, sementara kota Osnabrück menampung delegasi Protestan. Pemisahan ini sendiri mencerminkan betapa dalamnya luka ideologis yang ditinggalkan oleh perang bahkan ketika tujuan damai telah berhasil disepakati. Tidak ada satupun forum tunggal yang menyatukan seluruh pihak, di mana negosiasi berlangsung melalui jaringan pertemuan bilateral dan juga multilateral yang begitu rumit dan seringkali tanpa tatap muka secara langsung
antara pihak-pihak yang sedang bermusuhan. Pesan pun disampaikan melalui utusan, mediator, dan juga dokumen tertulis yang menciptakan sebuah arus komunikasi yang begitu padat namun berjalan dengan rapuh. Kesalahpahaman, penundaan, dan juga beragam manipulasi informasi menjadi sebuah bagian tak terpisahkan dari proses tersebut. Jumlah aktor yang terlibat pun mencerminkan skala krisis Eropa, di mana selain kekuatan besar seperti Kekaisaran Romawi Suci, Perancis, Spanyol, serta Swedia, hadir pula ratusan entitas politik dari wilayah Jerman seperti kerajaan kecil, kepangeranan, keuskupan, kota yang bebas, hingga perwakilan liga regional. Masing-masing menuntut pengakuan hukum dan juga perlindungan kepentingan, menjadikan negosiasi bukan sekedar perjanjian damai, tetapi forum redefinisi status politik. Dalam proses tersebut, konsep kesetaraan hukum antar negara mulai mendapatkan bentuk yang praktis. Negara besar tidak lagi dapat secara sepihak mendikte hasil akhir dari perdamaian ini, sementara negara kecil memperoleh sebuah ruang untuk menyuarakan tuntutan mereka. Meskipun kekuatan militer tetap mempengaruhi posisi tawar-menawar, namun legitimasi diplomatik menjadi faktor yang semakin menentukan dalam perundingan ini. Perundingan berlangsung dengan asumsi bahwa setiap pihak memiliki hak untuk diakui ataupun didengar, suatu pendekatan yang jauh berbeda dari praktik abad sebelumnya. Peran para diplomat profesional menjadi sangat sentral dalam prosesnya, di mana mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyampai pesan, tetapi sebagai perancang strategi negosiasi jangka panjang. Banyak diplomat menetap bertahun-tahun di kota Münster dan Osnabrück dan membangun jaringan informal, mempelajari dinamika politik lawan, serta menyesuaikan tuntutan sesuai perkembangan situasi. Diplomasi pun berubah menjadi profesi yang menuntut kecakapan intelektual, kesabaran, serta kemampuan dalam kompromi tingkat tinggi. Isu-isu keagamaan tetap menjadi salah satu topik paling sensitif dalam negosiasi ini. Status Katolik, Luterian, dan juga Calvinis dibahas secara rinci, terutama terkait hak beribadah, kepemilikan gereja, dan juga kedudukan politik dari para penguasa wilayah. Setiap klausul dirumuskan dengan kehati-hatian ekstrim karena berpotensi memicu kembali konflik antar negara. Negosiasi keagamaan ini menunjukkan bahwa perdamaian Westfalen bukanlah upaya untuk menghapus perbedaan iman, melainkan mengelolanya secara politis agar tidak kembali menjadi alasan perang terbuka. Masalah wilayah dan juga kedaulatan menjadi medan tarik-menarik yang tak kalah intens. Perancis menuntut penguasaan posisinya di perbatasan timur. Swedia mengamankan pengaruhnya di wilayah Baltik dan juga Jerman Utara, sementara para pangeran Jerman berupaya untuk memperluas otonomi mereka dari kekuasaan Kaisar Romawi Suci. Setiap perubahan peta politik dinegosiasikan secara rinci yang mencerminkan kesadaran bahwa stabilitas Eropa bergantung pada keseimbangan yang rapuh. Proses negosiasi juga ditandai oleh beragam ketidakpastian yang datang secara terus-menerus. Selama perundingan berlangsung, perang belum sepenuhnya berhenti, di mana operasi militer masih terjadi di beberapa front wilayah dan hasil pertempuran sesekali mempengaruhi posisi tawar-menawar di meja diplomasi. Dengan demikian, negosiasi perdamaian Westfalen berlangsung dalam bayang-bayang kekerasan, menciptakan hubungan timbal balik antar perang dan juga diplomasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keterlambatan dan juga kebuntuan seringkali mewarnai proses ini, di mana perbedaan kepentingan antar sekutu, terutama antara Prancis dan Swedia, memperumit koordinasi di antara mereka semua. Di sisi lain, konflik internal dalam Kekaisaran Romawi Suci memperlemah posisi sang kaisar sebagai representasi tunggal. Negosiasi menjadi sebuah arena di mana fragmentasi politik Eropa terekspos secara terbuka, namun sekaligus dikelola melalui mekanisme kompromi yang berjalan secara bertahap. Dalam keseluruhan prosesnya, diplomasi Westfalen memperlihatkan sebuah transformasi mendasar dari cara Eropa untuk menyelesaikan sebuah konflik. Meja perundingan tidak lagi menjadi tempat ratifikasi kemenangan militer, melainkan ruang perumusan tatanan baru melalui beragam negosiasi kolektif. Kompleksitas, durasi, dan juga skala proses ini pun menjadikan Traktat Westfalen sebagai sebuah contoh awal diplomasi multilateral modern yang lahir secara langsung dari krisis yang panjang yang telah menguras Eropa selama 3 dekade lamanya. Kompleksitas diplomasi Westfalen yang telah berkembang dari kelelahan perang dan juga negosiasi multilateral tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh berpengaruh yang menggerakkan proses tersebut di balik layar maupun di garis depan perundingan. Mereka bukan sekedar representasi formal dari sebuah negara, melainkan aktor politik yang membawa visi, kepentingan, dan juga strategi masing-masing dalam membentuk tatanan Eropa pasca peperangan.
Dalam ruang diplomasi yang penuh kecurigaan dan juga beragam kompromi, figur-figur inilah yang memberikan arah konkret pada perumusan perjanjian. Di pihak Kekaisaran Romawi Suci, Kaisar Ferdinand III menjadi seorang figur sentral meskipun peranannya lebih bersifat simbolik dan juga strategis daripada bersifat operasional. Berbeda dengan para pendahulunya, Kaisar Ferdinand III menunjukkan sikap yang relatif pragmatis. Ia menyadari bahwa ambisi hegemonik Habsburg tidak lagi realistis dalam kondisi kekaisaran yang telah terpecah belah dan beragam kelelahan peperangan. Kesediaannya dalam menerima negosiasi secara luas dengan para pangeran Jerman dan kekuatan asing mencerminkan bagaimana pergeseran sikap dari dominasi menuju kompromi politik. Mewakili kepentingan kekaisaran secara langsung di meja perundingan adalah para diplomat senior seperti Maximilian von Traunsmandorf, di mana ia berperan penting dalam merumuskan posisi Habsburg Austria dan menjembatani tuntutan kaisar dengan realitas politik di kota Münster dan juga Osnabrück. Traunsmandorf dikenal sebagai seorang negosiator yang sabar dan juga fleksibel yang mampu membaca dinamika kekuatan serta menyesuaikan tuntutan sang kaisar agar tidak sepenuhnya terpinggirkan dalam tatanan yang baru. Di pihak Perancis, pengaruh Kardinal Jules Mazarin sangat menentukan meskipun ia tidak selalu hadir secara fisik di lokasi perundingan. Sebagai penerus langsung dari Richelieu, Mazarin melanjutkan kebijakan anti-Habsburg dengan pendekatan diplomatik yang begitu cermat. Ia mengarahkan delegasi Prancis untuk menekan kekuasaan Habsburg tanpa memicu isolasi politik, di mana strategi Mazarin menempatkan Prancis sebagai penjamin utama keseimbangan kekuatan Eropa sekaligus memperkuat posisi negaranya sebagai kekuatan kontinental. Delegasi Prancis diwakili oleh diplomat-diplomat senior seperti Claude d'Aveuc dan juga Abel Zervain yang memainkan peranan krusial dalam negosiasi teknis. Mereka dikenal karena keteguhan dalam mempertahankan kepentingan teritorial Prancis, khususnya di wilayah Alsace. Namun mereka juga menunjukkan kemampuan kompromi yang begitu tinggi dan menyadari bahwa legitimasi perjanjian bergantung pada penerimaan kolektif, bukan kemenangan sepihak. Di pihak lain, Swedia tampil sebagai kekuatan Protestan utama dengan peranan yang tidak kalah signifikan dari negara lainnya. Setelah kematian Raja Gustavus Adolphus, kepentingan Swedia diwakili oleh Kanselir Axel Oxenstierna, di mana ia merupakan arsitek kebijakan luar negeri Swedia dan salah satu pemikir politik paling berpengaruh dalam proses perjanjian Westfalen. Oxenstierna mendorong pengakuan hak-hak negara Protestan dan memperjuangkan kepentingan Swedia di wilayah Jerman Utara, terutama terkait kontrol atas jalur strategis dan juga kompensasi finansial. Para diplomat Swedia seperti Johan Oxenstierna dan juga Johan Adler Salvius memainkan peranan aktif dalam perundingan sehari-hari. Mereka seringkali terlibat dalam perdebatan panjang mengenai status konstitusional dari negara-negara Jerman dan juga hak otonomi dari para pangerannya. Pendekatan mereka menunjukkan kombinasi antara idealisme Protestan dan juga realisme politik yang mencerminkan bagaimana transformasi Swedia dari kerajaan regional menjadi sebuah kekuatan besar Eropa. Di tengah dominasi kekuatan besar, para pangeran Jerman juga mulai muncul sebagai aktor penting. Tokoh-tokoh penting seperti Maximilian I dari Bayern memanfaatkan meja diplomasi untuk memperkuat posisi mereka terhadap Kekaisaran Romawi Suci. Mereka menuntut pengakuan atas hak politik dan juga keagamaan yang lebih luas, termasuk hak untuk menjalin aliansi luar negeri. Kehadiran mereka dalam perundingan menegaskan bahwa perjanjian Westfalen bukan hanya kesepakatan antar negara besar, tetapi juga pengakuan atas pluralitas dari kekuasaan di wilayah Jerman. Perwakilan negara-negara kecil dan kota bebas meskipun seringkali terpinggirkan juga turut memberikan warna pada proses ini. Mereka menggunakan diplomasi kolektif dan perlindungan kekuatan besar untuk memastikan keberlangsungan status hukum mereka. Dalam konteks inilah, tokoh-tokoh lokal yang piawai bernegosiasi dan mampu mempertahankan otonomi politik di tengah tekanan geopolitik negara-negara besar. Peran mediator dan diplomat netral juga tidak dapat diabaikan, di mana Paus mengirimkan wakil kepausan meskipun pengaruhnya terbatas dan seringkali diabaikan oleh kekuatan Protestan. Namun kehadiran utusan kepausan tetap mencerminkan sisa-sisa klaim gereja dalam urusan politik Eropa. Di sisi lain, diplomat dari Republik Belanda dan juga Swiss berperanan penting sebagai pengamat aktif yang sekaligus memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan mereka. Keseluruhan tokoh-tokoh ini beroperasi dalam ruang diplomasi yang belum memiliki preseden yang jelas, di mana mereka membentuk praktik baru dalam perundingan multilateral, membangun jaringan komunikasi yang luas, dan juga merumuskan bahasa hukum yang dapat diterima oleh berbagai pihak.
Interaksi mereka mencerminkan bagaimana pergeseran dari politik personal dan dinasti menuju politik negara dan juga kepentingan kolektif yang sejalan dengan transformasi yang telah dimulai sejak krisis panjang Eropa dan berlanjut melalui diplomasi Westphalen. Prinsip-prinsip baru politik dalam Traktat Westphalen muncul sebagai jawaban secara langsung atas kompleksitas diplomasi, fragmentasi kekuasaan, dan juga kelelahan kolektif yang telah terbentuk sepanjang proses negosiasi sebelumnya. Isi pokok dari traktat ini sendiri tidak disusun sebagai sebuah dokumen tunggal yang ringkas, melainkan sebagai rangkaian perjanjian yang saling terkait yang mencerminkan bagaimana upaya untuk menata ulang Eropa melalui serangkaian kompromi hukum dan juga politik. Dari sinilah lahir seperangkat prinsip baru yang secara fundamental mengubah cara kekuasaan dipahami dan juga dijalankan. Salah satu prinsip paling mendasar adalah pengakuan kedaulatan teritorial di mana negara dan juga entitas politik diakui memiliki otoritas penuh atas wilayahnya masing-masing tanpa intervensi eksternal dalam urusan domestik mereka. Prinsip ini secara langsung melemahkan klaim kekuasaan universal dari Kekaisaran Romawi Suci dan otoritas supranasional dari Gereja Katolik. Kekuasaan politik tidak lagi dipahami sebagai bagian dari tatanan hierarkis tunggal, melainkan sebagai hak eksklusif yang melekat pada setiap negara berdaulat. Kedaulatan ini pun juga berlaku dalam ranah hukum dan juga bidang pemerintahan, di mana penguasa memiliki hak untuk mengatur administrasi, perpajakan, dan juga kebijakan dalam negerinya sendiri. Traktat Westphalen mengakui bahwa setiap negara besar maupun kecil berdiri sebagai subjek hukum internasional yang berdiri setara. Kesetaraan formal ini tidak menghapus perbedaan kekuatan nyata, tetapi menciptakan kerangka normatif baru yang mengatur hubungan antar negara. Prinsip non-intervensi menjadi konsekuensi logis dari pengakuan kedaulatan, di mana campur tangan militer atau politik atas dasar agama ataupun klaim moral universal tidak lagi dianggap sah. Pengalaman panjang perang 30 tahun menunjukkan bahwa intervensi semacam ini justru memperpanjang konflik. Dengan perjanjian Westphalen, legitimasi perang lantas dibatasi oleh kepentingan negara, bukan lagi oleh misi ideologis ataupun keagamaan lintas wilayah. Dalam bidang keagamaan, traktat ini juga memperluas dan juga memperhalus prinsip cuius regio, eius religio. Katolik, Lutheran, dan juga Calvinis diakui secara hukum sebagai denominasi yang sah dalam Kekaisaran Romawi Suci, di mana pengakuan ini bukan bentuk toleransi modern, melainkan serangkaian kompromi politik untuk mengelola perbedaan iman. Hak minoritas keagamaan tertentu dijamin, termasuk kebebasan beribadah terbatas dan perlindungan atas properti gereja guna mencegah konflik baru. Traktat ini pun juga menata ulang struktur politik Kekaisaran Romawi Suci, di mana para pangeran Jerman memperoleh otonomi yang jauh lebih luas, termasuk hak untuk membuat perjanjian dengan kekuatan asing selama tidak secara langsung mengancam kekaisaran. Dengan demikian, kekaisaran secara efektif berubah menjadi konfederasi longgar, di mana kekuasaan kekaisaran dipertahankan secara simbolik, namun kewenangan politik nyata berpindah ke tangan para elit regional. Dalam ranah teritorial, isi pokok dari perjanjian Westphalen mencerminkan logika keseimbangan kekuatan, di mana Prancis memperoleh pengaruh strategis di wilayah perbatasan timur. Swedia mendapatkan wilayah dan juga kompensasi yang mengukuhkan posisinya di kawasan Baltik dan juga Jerman Utara. Sementara Republik Belanda dan Konfederasi Swiss diakui kemerdekaannya secara internasional. Pengakuan ini pun menegaskan bahwa stabilitas Eropa dicapai bukan melalui dominasi tunggal, melainkan melalui distribusi kekuasaan yang relatif seimbang. Prinsip keseimbangan kekuatan ini tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai sebuah doktrin tunggal, namun tertanam dalam keseluruhan isi traktat ini. Setiap konsesi wilayah dan politik dirancang untuk mencegah munculnya hegemon baru, dan dengan demikian perjanjian Westphalen menciptakan sebuah pola hubungan internasional yang bersifat preventif, di mana perang besar dihindari melalui pengaturan kekuatan yang saling mengimbangi. Aspek hukum internasional juga mengalami perkembangan begitu signifikan, di mana perjanjian Westphalen memperkenalkan praktik perjanjian multilateral pertama sebagai dasar legitimasi tatanan politik. Hukum tidak lagi semata-mata bersumber dari otoritas agama ataupun tradisi feodal, melainkan dari kesepakatan antar negara, dan juga bahasa hukum dalam perjanjian ini pun dirancang agar dapat diterima oleh berbagai sistem politik dan menciptakan preseden bagi diplomasi modern. Prinsip pengakuan de facto atas realitas politik menjadi sebuah ciri penting lainnya dari perjanjian ini. Perjanjian ini tidak berupaya untuk mengembalikan tatanan lama sebelum peperangan, melainkan mengesahkan perubahan yang telah terjadi selama masa konflik berlaku. Negara-negara dan entitas politik yang berhasil bertahan atau muncul selama masa peperangan diakui keberadaannya.
Dengan cara ini, Perjanjian Westphalen berfungsi sebagai mekanisme legalisasi transformasi dari politik Eropa itu sendiri. Isi-isi pokok dari traktat juga mencerminkan bagaimana pemisahan yang semakin jelas antara ranah politik dan juga teologi. Meskipun agama tetap menjadi faktor penting, namun ia tidak lagi menjadi dasar tunggal dan legitimasi kekuasaan internasional. Negara dapat beraliansi lintas agama berdasarkan kepentingan politiknya, suatu praktik yang sebelumnya dianggap menyimpang oleh banyak negara lainnya. Prinsip ini memperkuat rasionalisasi politik dalam hubungan antar negara, di mana dalam keseluruhan isi pokoknya, Perjanjian Westphalen merumuskan sebuah kerangka politik baru yang lahir secara langsung dari pengalaman krisis, negosiasi panjang, dan juga kompromi kolektif. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tidak muncul sebagai teori abstrak, melainkan sebagai solusi praktis atas kehancuran Eropa itu sendiri. Dari sinilah terbentuk sebuah pondasi tatanan politik modern yang menempatkan negara berdaulat sebagai aktor utama dalam sistem internasional. Prinsip-prinsip politik yang dirumuskan dalam Perjanjian Westphalen segera melampaui fungsi normalnya sebagai perjanjian damai dan berkembang menjadi jembatan konseptual menuju lahirnya sistem negara modern yang kemudian dikenal sebagai sistem Westphalia. Sistem ini sendiri tidak muncul sebagai rancangan teoritis yang disengaja, melainkan sebagai hasil dari akumulasi dari pengalaman krisis, kompromi diplomatik, dan juga kebutuhan praktis untuk menciptakan stabilitas jangka panjang setelah kehancuran Eropa pada abad ke-17. Dalam kerangka ini, Perjanjian Westphalen berfungsi sebagai titik artikulasi baru tentang bagaimana negara dipahami, diakui, serta berinteraksi satu sama lainnya. Transformasi paling mendasar terletak pada pergeseran aktor utama dalam politik internasional. Sebelum abad ke-17, tatanan Eropa masih dibayangi oleh klaim universal dari Kekaisaran Romawi Suci dan juga otoritas Gereja Katolik sebagai pemersatu dunia Kristen. Namun setelah Westphalen, negara teritorial berdaulat muncul sebagai unit politik utama dan kekuasaan tidak lagi diturunkan dari klaim kosmologis ataupun religius universal, melainkan ditekankan pada wilayah tertentu dengan pemerintahan yang memiliki otoritas eksklusif, di mana inilah pondasi konseptual negara modern. Sistem Westphalia juga menjembatani peralihan dari legitimasi berbasis iman menuju legitimasi berbasis hukum dan juga pengakuan antar negara. Negara kini memperoleh eksistensinya bukan karena pengakuan paus ataupun kaisar, akan tetapi karena diterima sebagai sebuah subjek hukum dalam komunitas internasional. Pengakuan ini sendiri bersifat horizontal, bukan hierarkis, sehingga setiap negara secara prinsip berdiri sejajar dengan negara lainnya. Kesetaraan hukum ini menjadi sebuah prasyarat bagi berkembangnya sistem internasional modern, di mana dalam praktiknya pengakuan kedaulatan teritorial menciptakan sebuah batas yang lebih jelas antara urusan domestik dan juga urusan eksternal. Negara kini memiliki kewenangan penuh dalam mengatur pemerintahan, hukum, serta kebijakan dalam negerinya sendiri, sementara hubungan dengan negara lain diatur melalui serangkaian diplomasi dan juga perjanjian. Pemisahan ini membentuk kerangka dasar hubungan internasional yang relatif stabil, sekaligus membatasi justifikasi intervensi lintas batas yang sebelumnya seringkali dilakukan atas nama agama ataupun klaim moral universal. Sistem Westphalia juga menandai lahirnya norma non-intervensi sebagai prinsip pengatur hubungan antar negara. Norma ini sendiri bukan berarti menghapus konflik secara langsung, tetapi mengubah cara konflik dilegitimasi, di mana perang tidak lagi dibenarkan sebagai perang suci atau misi ideologis universal, melainkan sebagai instrumen politik negara dengan batasan-batasan tertentu. Dengan demikian, kekerasan mulai ditempatkan dalam kerangka rasional dan juga terkontrol, sejalan dengan kepentingan negara, bukan keyakinan transnasional. Dalam dimensi struktural, sistem ini menjembatani terbentuknya keseimbangan kekuatan sebagai sebuah mekanisme utama yang berjalan secara stabil. Perjanjian Westphalen tidak menciptakan satu otoritas pusat Eropa, melainkan justru mengukuhkan pluralitas negara yang saling mengawasi, di mana tidak ada lagi negara yang secara sah dapat mendominasi seluruh benua, dan keseimbangan ini bersifat dinamis dan juga bergantung pada aliansi, perjanjian, serta kalkulasi kekuatan militer dan juga ekonomi. Prinsip ini sendiri menjadi pola utama dari politik Eropa hingga abad ke-19. Peranan diplomasi permanen juga merupakan jembatan penting lainnya menuju sistem negara modern. Proses Westphalen memperlihatkan bahwa hubungan antar negara tidak lagi bersifat ad hoc atau reaktif terhadap perang, melainkan membutuhkan komunikasi berkelanjutan dari masing-masing pihak. Dari sinilah berkembang praktik pengiriman duta besar tetap, pembentukan kementerian luar negeri, dan juga kodifikasi etika diplomatik, di mana negara modern tidak hanya ditentukan oleh batas wilayah dan kedaulatan, akan tetapi juga oleh kemampuannya dalam berinteraksi secara institusional dengan negara lainnya. Sistem Westphalia juga memfasilitasi pemisahan bertahap antara negara dan juga agama.
dalam politik internasional. Meskipun agama tetap memainkan peranan penting dalam kehidupan domestik, namun ia tidak lagi menjadi dasar utama dari hubungan antar negara. Negara dapat menjalin aliansi lintas agama tanpa kehilangan legitimasinya, dan pemisahan ini tidak bersifat sekuler dalam pengertian modern sepenuhnya, namun cukup untuk mengakhiri era perang agama berskala besar di dataran Eropa. Dalam konteks internal negara, sistem ini sendiri mendorong konsolidasi kekuasaan teritorial, di mana untuk mempertahankan kedaulatan yang diakui secara internasional, negara dituntut untuk memiliki administrasi yang efektif, sistem pajak yang stabil, dan juga monopoli atas penggunaan kekerasan. Dengan demikian, sistem Westphalia tidak hanya membentuk tatanan eksternal, tetapi juga mempengaruhi proses pembentukan negara-negara bangsa dari dalam. Negara modern berkembang sebagai entitas yang terorganisasi, birokratis, dan juga berorientasi pada kepentingan nasional. Pengakuan terhadap negara-negara kecil dan menengah juga menjadi sebuah jembatan penting menuju sistem internasional yang berjalan secara inklusif. Perjanjian Westphalia menunjukkan bahwa stabilitas tidak hanya ditentukan oleh kekuatan besar, tetapi juga oleh pengakuan atas eksistensi politik entitas yang lebih kecil. Prinsip ini memungkinkan terbentuknya sistem internasional yang lebih luas dan juga kompleks, bukan hanya sekedar arena persaingan segelintir kekuatan dominan. Dalam jangka panjang, sistem Westphalia menjadi kerangka rujukan bagi perkembangan hukum internasional, di mana perjanjian, pengakuan kedaulatan, dan juga kesetaraan hukum antar negara membentuk dasar bagi norma dan juga institusi internasional di kemudian hari. Meskipun sistem ini terus mengalami modifikasi dan juga beragam tantangan, namun kerangka dasarnya tetap bertahan sebagai fondasi hukum hubungan internasional modern. Dengan demikian, perjanjian Westphalia menjembatani transisi dari dunia pramodern yang terfragmentasi oleh klaim universal menuju dunia modern yang diatur oleh negara berdaulat. Sistem Westphalia yang lahir bukan sebagai akhir dari konflik, melainkan sebagai cara baru dalam mengelola konflik dalam struktur politik yang lebih teratur dari krisis panjang Eropa, diplomasi multilateral, hingga rumusan prinsip-prinsip baru. Terbentuklah sistem negara modern yang terus membentuk wajah politik global hingga masa kini.